Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Filatifan dari angkatan 18. Ingin di sini untuk membahas tentang proyek kreatif saya terhadap PK3 yang berjudul tentang Rescue UGV Mark II. Itu adalah robot yang saya buat dari lanjutan dari PK1. Ini robotnya adalah digunakan untuk mencari korban bencana alam yang tempatnya bisa dikatakan terisolasi atau mungkin tempat-tempat yang berbahaya untuk didatangi manusia dan bisa langsung cepat didatangi. Dalam robot ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pengertiannya, pengenalan awal. Dalam robot ini sistemnya adalah jarak jauh. Kita menggunakan sistem jaringan jarak jauh internet IoT, menggunakan WiFi yang sudah terintegrasi oleh robot dan menggunakan microprocessor dan juga microcontroller Raspberry Pi yang sudah menjadi satu di situ, dan sebagai motor penggerak. Dan juga ada dua sensor yang digunakan dalam hal ini, yaitu adalah sensor thermal juga sensor kamera. Untuk cara komponen-komponen tadi ada juga yang namanya Adafruit AMG8833 digunakan untuk sensor thermal pendeteksian. Gunakannya untuk sensor thermal ini karena untuk mendeteksi korban bencana, untuk mendeteksi suhu dari korban tersebut. Dengan ini bisa diketahui kondisi korban adalah sehat, sekarat ataupun meninggal dunia. Bisa dilihat dari situ. Karena kalau hanya menggunakan sensor kamera, kita hanya dapat lihat korban, tapi namun belum tahu kondisinya. Jika korban tidak bisa dikomunikasikan, bisa diajak komunikasi, berarti bisa tandanya korban itu meninggal dunia atau sekarat. Dan selanjutnya juga ada sistem komunikasi yang digunakan, yaitu sistem komunikasi biasa dua arah menggunakan mikrofon dan speaker. Itu juga digunakan untuk komunikasi agar lebih mudah untuk penyelamatan korban bencana. Dan untuk nanti cara kerja dari robot tersebut akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Sebelumnya kita mulai programnya, saya akan tunjukkan kembali untuk program yang digunakan. Program saya gunakan adalah program Python 3, dan ini adalah real time control sebagai bukti pengerjaan. Nah, di sini adalah hasil kerja saya selama 3 bulan ini terakhir mengerjakan PK. Itu ada definisi dan lain sebagainya untuk maju, mundur, dan kontrol. Juga ada pengcapturean gambar untuk melihat kamera, dan sampai sini programnya. Selanjutnya programnya akan di-run. Untuk dilihat uji cobanya, bisa dilihat sudah berjalan. Nah, itu adalah tampilan dari kamera. Coba sensor. Nah, ini saya menggunakan kamera melihatkan hasil output di dalam robot seperti apa. Sini saya menunjukkan bahwa performance dari Raspberry Pi menuju ke motor sudah terlihat di gambar samping. Dan ini memang di Raspberry Pi atau kamera akan terlihat ada sedikit lag dikarenakan ada memang menggunakan koneksi internet dan butuh proses yang cukup lama untuk processing dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penguji cobaan thermal vision. Yang saya gunakan ada Adafruit, dan bisa dilihat di sebelah kanan, Windows sebelah kanan terlihat ada perubahan pada Windowsnya. Itu adalah pixels yang keluar dari Windows Pygame. Itu adalah Windows yang digunakan untuk pengecekan suhu. Juga bisa dilihat dari shell-nya, itu ada temperatur. Itu adalah temperatur yang berada pada sensornya, yang menempel pada sensornya. Nah, itu saya akan mencoba dengan mempanaskan tangan saya untuk mengecek perbedaan suhunya. Memang karena tidak terlihat bedanya menggunakan nafas, saya berusaha untuk menggosokkan di kaki saya supaya terlihat beda suhunya. Bisa dilihat itu ada memang suhunya lebih panas, lebih berbeda karena kan memang suhunya yang saya tadi digosok jadi lebih panas.
Ya, dari proposal dan laporan yang saya buat, ada beberapa perubahan yang harus ditegaskan di sini karena adanya keterbatasan pandemik dan juga akses untuk keluar. Saya tidak bisa mendapatkan tempat untuk melakukan pencetakan metal atau pemotongan metal dengan harga yang lebih murah, dan itu karena bahannya juga mahal, sekitar 600.000. Dan dari jadwal dari RAB yang saya susun untuk menggunakan proyek ini, totalnya sudah mencapai 6 juta lebih, dan itu masih belum dengan percetakannya yang tiap menitnya dibayar 10.000 lebih. Belum juga sama bahan untuk percetakannya, itu lumayan mahal jika ingin memang untuk upgrade menggunakan metal, body metal. Dan juga kalau misalnya menggunakan bodi yang lama, sudah dicek, ternyata terlalu kecil untuk pemasangannya karena motornya sudah berbeda juga, sudah baterainya yang digunakan juga berbeda, lebih besar, dan juga tidak muat untuk dimasukkan ke dalam satuan yang compact. Kemungkinan nanti tidak seimbang juga. Juga nanti ada tambahan sensor yang belum dipasang. Jadi memang harus mencetak akrilik juga. Saya sudah bertanya kepada konsultasi kepada Pak Joko mengenai ini, untuk seadanya saja, tidak apa. Jadi itulah perubahan-perubahan dari robot ini. Sekian dari saya, banyak salah kata yang maaf sebesar-besarnya. Akhirul khalada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.